Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabarnya semuanya siang hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Baik, pertemuan kita siang kali ini kita akan melanjutkan materi ya. Jadi hari ini kita mengganti hari kemarin yang libur hari Rabu. Ya, jadi kita akan membahas mengenai bagaimana cara menyusun RPP. Jadi di daring, ya, di daring itu sudah kami berikan untuk materinya. Jadi nanti bisa adik-adik download. Nah, selanjutnya untuk kedepannya, jadi untuk tugas yang selanjutnya itu nantinya kalian secara berkelompok akan menyusun RPP ya, atau RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, untuk selanjutnya, jadi untuk mempersingkat waktu, nanti materi yang pertama nanti akan disampaikan oleh Ibu Sri Fatmi. Nah, nanti untuk yang pemateri yang kedua nanti akan saya lanjutkan. Untuk mempersingkat waktu kepada Ibu Sri Fatmi, saya persilahkan. Baik Bu Dwi, terima kasih. Nah, Ibu share screen dulu sebentar ya. Oke, sudah bisa dilihat tayangan dari Ibu? Mungkin Ibu sudah bisa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah ya. Oke, alhamdulillah di siang hari yang cukup panas ini kita bisa berjumpa lagi. Ini sebagai pengganti dari hari Rabu kemarin yang libur ya, supaya tidak tertinggal dengan kelas lainnya, karena ini 5 kelas bersamaan materinya, supaya tidak tertinggal sehingga kuliah yang kemarin libur kita ganti hari ini. Oke, baik, Ibu akan memaparkan pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang biasa diistilahkan dengan RPP gitu ya. Ya, jadi bagaimana bagaimana format RPP, pengertian RPP itu apa, kemudian komponen-komponen apa saja yang menyertai atau melampiri RPP berikut. Pengertian dari RPP itu adalah ya, jadi RPP itu singkatan dari rencana pelaksanaan pembelajaran, yaitu suatu rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan telah dijabarkan dalam silabus. Oleh karena itu, di tugas yang ketiga itu kalian diminta membuat silabus. Nah, untuk membuat silabus itu kita perlukan dulu yaitu promes. Jadi urutannya sudah Ibu atur seperti itu ya, kita atur. Jadi mana yang akan digunakan dikerjakan terlebih dahulu. Nah, kemudian lingkup rencana pembelajaran paling luas itu mencakup satu kompetensi dasar. Di mana satu kompetensi dasar itu mungkin terdiri hanya satu atau beberapa indikator. Tapi tidak mungkin ya, satu KD hanya satu indikator gitu ya. Tapi pasti lebih dari satu indikator. Oke. Dan satu atau lebih pertemuan, ya satu pertemuan atau lebih. Nah itu jadi biasanya ibu bapak guru di sekolah itu secara berkelompok begitu ya yang sesuai bidang studinya itu menyusun RPP itu untuk satu KD, tapi satu KD maksudnya di sini itu kan antara KD 3 titik berapa gitu ya dengan 4 titik berapa yang bersesuaian. Jadi misalnya kalau KD 3.1 pasti di situ di RPP itu dibarengi dengan KD 4.1. Nah, karena di KD 3.1 itu ya KD 3.1 itu berkaitan dengan aspek pengetahuannya, kemudian KD 4.1 itu berkaitan pengembangan keterampilan.
Ya, keterampilan yang dikembangkan berdasarkan pengetahuan atau aspek kognitif yang sudah diberikan. Gitu. Jadi nanti di dalam suatu pertemuan, dalam satu kali pertemuan itu ada kemungkinan yang dikembangkan itu adalah indikator berkaitan dengan KD 3 titik sekian sekaligus dengan KD 4 titik sekian. Begitu ya. Oke, nanti bisa dicek di RPP-nya. Oke. Kemudian untuk menyusun RPP, komponen-komponen yang harus ada, jadi komponen-komponen dalam RPP itu minimal, ya, ini komponen minimal di RPP. Yang pertama adalah harus ada tujuan pembelajaran. Nah, karena kalau kita melaksanakan pembelajaran itu kan berdasarkan tujuan yang ingin dicapai. Jadi maka di dalam merancang rencana pelaksanaan pembelajaran harus dicantumkan atau harus disusun tujuan pembelajaran. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran itu kan kita memerlukan materi, ya kan, materi, sehingga harus ada materi pembelajaran. Kemudian untuk menyampaikan materi pembelajaran ini supaya tujuan yang kita tetapkan bisa tercapai dengan baik, itu kita memerlukan cara menyampaikannya bagaimana. Nah, cara menyampaikan itu tidak lain adalah metode pembelajaran. Nah, saat memilih materi pembelajaran, tentu kita kan perlu sumber, sehingga harus juga dicantumkan sumber belajar. Nah, bagian terakhir yang harus ada untuk mengetahui apakah pembelajaran kita berhasil enggak ya. Untuk melihat tujuan kita berhasil atau enggak itu kan tujuannya tercapai atau belum. Nah, untuk mengetahui tujuannya tercapai atau belum, maka perlu kita melakukan penilaian hasil belajar. Jadi ini minimal dari komponen-komponen yang harus ada di RPP. Nah, tetapi tidak cukup hanya komponen minimal ini saja, maka akan dilengkapi nanti sesuai dengan format yang ada ini supaya jelas ini RPP mata pelajaran apa, untuk sekolah mana, materi pokok apa dan sebagainya ya. Kemudian disampaikannya kapan, alokasi waktunya berapa menit atau berapa jam pelajaran, maka perlulah ada identitas seperti ini. Jadi di dalam rencana pelaksanaan pembelajaran yang paling awal kita tuliskan adalah identitas. Identitasnya terdiri dari nama sekolah. Nah, jadi RPP ini disusun untuk sekolah mana, sekolah apa, SMP, SD atau SMA atau SMK atau apa begitu ya. Jadi nama sekolah, kemudian untuk mata pelajaran apa. Nah, di sini pasti kalian ya pastinya kan kalau kalian kan calon guru matematika, jadi mata pelajarannya matematika. Kemudian materi pokoknya apa? Nah, materi pokok itu ya sesuai dengan KD-nya nanti ya kan, karena di standar isi itu yang dicantumkan KD-nya bukan materi pokoknya. Kemudian kelas semester ini tentunya kelas semester yang ini. Jadi nanti kalian ngisinya identitas itu sesuai dengan identitas yang ada di Promes, dipersempit lagi silabus, di silabus kalian menyusun KD mana, KD itu berkaitan dengan materi pokok apa, jadi materi pokoknya sesuai dengan KD yang telah kalian buat silabusnya. Nah, kelas semesternya juga kelas semester yang sudah ada di silabus. Kemudian pertemuan ke, nah ini Ibu khusus, jadi tadi kalau RPP itu dijabarkan bisa untuk satu KD, ya satu KD yang berkaitan dengan KD aspek kognitif dan aspek keterampilan yang bersesuaian. Tapi untuk praktek ini atau untuk tugas ini kalian cukup membuat RPP untuk satu kali pertemuan, dan saya minta untuk pertemuan yang pertama disesuai dengan silabus yang sudah kalian buat ya. Jadi hanya satu kali pertemuan dan merupakan pertemuan yang pertama. Berarti alokasi waktunya juga sesuai dengan alokasi waktu yang sudah kalian tetapkan di silabus. Untuk SMP mungkin bisa 3 kali 40 menit. Kalau kalian di pertemuan pertama memang mengalokasikan waktu 3 jam pelajaran, atau kalau di silabusnya saya hanya menetapkan 2 jam pelajaran, ya silahkan ditulis 2 kali 40
menit. Nah, kemudian kalau untuk SLTA ya, kita pilih yang 2 kali 45 menit saja. Ya, jadi bukan yang 4, meskipun ada kemungkinan di SMA atau di SMA dan SMK, tapi yang sering itu di SMK. Kalau di SMA pasti 2 kali 45 menit. Tapi ada beberapa SMK di Kota Mataram ini sering menjadwalkan matematika itu dalam 1 pekan hanya 1 kali pertemuan. Ya, 1 kali pertemuan. Dan ini jadwal pembelajaran di sebelum COVID ya. Mudah-mudahan COVID segera berakhir sehingga pembelajaran sudah berjalan normal begitu ya. Jadi kalau SMA itu biasa 2 kali 45 menit. Itu identitasnya ya. Paham ya untuk isi identitasnya nanti untuk tugas kalian itu. Ya. Berikutnya setelah menuliskan identitas baru kita tuliskan kompetensi inti dan kompetensi dasar. Ya. Kompetensi inti silakan dituliskan, tinggal menyalin seperti kompetensi inti yang ada di silabus kalian. Kemudian kompetensi dasarnya juga silakan dinarasikan kompetensi dasar yang sesuai dengan pilihan silabus yang sudah kalian buat. Ya. Nah, kemudian kemarin kan di silabus yang kalian buat itu kan sudah kalian rincikan beberapa atau seluruh indikator atau indikator pencapaian kompetensi ya kan IPK. Nah, maka IPK-nya dituliskan pada tabel ini ya. Jadi kalau ini yang di sini dinarasikan, kalau di tabel ini cukup tuliskan KD 3 titik berapa, misalnya 3.1, di sini KD 4.1. Kemudian IPK yang berkaitan dengan KD 3.1 itu apa saja, silakan dituliskan semua. Dan kemudian untuk indikator-indikator ini kan kemarin juga sudah mendistribusikan waktunya. Nah, di mana di pertemuan keberapa? Ya, di pertemuan keberapa? Mungkin untuk pertemuan pertama itu IPK berkaitan dengan KD 3.1, indikator pertama dan kedua, ya kan? Kemudian untuk pertemuan berikutnya ya silahkan dijabarkan semua. Untuk lebih jelasnya nanti kita cermati di contoh yang sudah kami siapkan. Kemudian setelah tabel ini, nah, kita jabarkan ada 6 poin. Ya, poin pertama atau Romawi 1 itu adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini sebentar ya. Oke, baik, mohon maaf ya, ada gangguan cucu nangis. Ya, baik. Jadi ini yang Romawi pertama, tujuan pembelajaran. Ini tujuan pembelajaran yang dijabarkan itu kalau misalnya membuatnya 1 KD, ya tujuan pembelajaran untuk mencapai KD tersebut. Tapi untuk tugas kalian nanti tujuan pembelajarannya hanya menjabarkan tujuan pembelajaran berkaitan dengan IPK yang disampaikan di pertemuan pertama. Nah, kemudian demikian juga materi ajarnya, materi ajar yang diuraikan juga hanya untuk 1 kali pertemuan saja. Nah, jadi materi ajar yang berkaitan atau yang bisa mendukung tercapainya, materi ajar yang mendukung tercapainya tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan di pertemuan pertama ini. Nah, kemudian, selain metode,
ada juga model pembelajaran. Jadi kalau tadi di komponen minimalnya kan ada metode, tapi di sini harus ditambahkan juga dengan model pembelajaran. Oke, kan kalian sudah belajar beberapa model pembelajaran kan? Sudah toh? Strategi pembelajaran sudah dapat kan? Sudah ya? Sudah belajar metode dan model pembelajaran? Sudah? Yuk, kok tidak ada jawaban? Sudah belajar belum? Halo? Masih ada yang di situ? Halo? Halo, Bu. Ya, Bu. Iya, kalian sudah belajar metode dan model pembelajaran? Sudah apa belum? Sepertinya belum, Bu. Ya belum. Kok susah sekali? Tidak jelaskah pertanyaan saya? Belum, Bu. Sudah pernah belajar metode dan model pembelajaran? Belum kayaknya, Bu. Belum? Kok belum? Belum pernah belajar, belum mengambil mata kuliah strategi pembelajaran? Udah, Bu. Udah, Bu. Udah, Bu. Belum pernah mempelajari strategi pembelajaran? Sudah. Loh, apa yang dipelajari di strategi pembelajaran? Nggak ingat ya? Iya, Bu. Soalnya dulu tuh kita Apa yang disuruh buat dipelajari di strategi? gitu. Makanya kayaknya Belum buat kurang. apa? Disuruh buat PPT aja sih dulu, Bu. Strategi pembelajaran ya, oke. Kan di strategi pembelajaran itu antara lain ya, antara lain kan membelajarkan apa namanya pengertian pembelajaran itu apa, ya kan belajar itu apa, pembelajaran itu apa, kemudian apa di dalam kegiatan pembelajaran apa-apa saja yang kita perlukan. Antara lain di kegiatan pembelajaran itu ada metode itu apa, kemudian ada model pembelajaran, ada pendekatan pembelajaran, begitu ya. Ya, mestinya ini sudah dikupas tuntas di strategi pembelajaran. Kan ada strategi pembelajaran matematika. Semester berapa kalian kuliah strategi pembelajaran matematika? Semester berapa? Semester 3, Bu. Kalau nggak salah. Semester 3. Semester 3, sekarang semester 5. Semester 3 itu mungkin awal-awal COVID itu ya? Ya. Kita ini COVID sudah berapa semester? 3 semester ya? Awal-awal COVID ya? Awal COVID itu Semester 2 awal COVID, Bu. Iya, Bu. Awal COVID itu baru semester 2 pertengahan kalau semester COVID. 2, Bu. Pertengahan semester 2 itu berarti semester 3 itu sudah sudah full COVID, terus kuliahnya daring tuh ya. Oke, pasti kan dikasih kalian kan dikasih modulnya kan? Kasih modul atau kasih apa ada modul, ada bahan ajar strategi pembelajaran. Maaf, siapa yang ngajar strategi pembelajaran? Pak Turmuzi, Bu. Nah, Pak Turmuji itu Pak Turmuji itu punya bukunya, Pak Turmuji itu punya buku bahan ajar strategi pembelajaran. Pasti Pak Turmuji memberikan bukunya strategi pembelajaran, ya kan? Nah, oke, baca di bukunya Pak Turmuji di strategi pembelajaran. Di situ ada beberapa macam metode. Tahu nggak yang dimaksud metode? Contohnya metode apa? Metode pembelajaran apa saja? Bayangkan nggak? Metode pembelajaran. Yang Masa nggak ada? behavioristik itu, Bu. Ya? Yang kayak semacam behavioristik kayak gitu. Behavioristik, ya apalagi coba selain itu? Metode apa saja metode yang kalian kenal? Yang disampaikan oleh Pak Turmuji atau yang ditugaskan kalian untuk membaca atau membuat artikelnya mungkin begitu? Apa saja? Itu cara yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Ya. Apa saja? Yuk, tidak ada yang ingat.
Kalau tanya jawab itu metode bukan? Kalau kita melaksanakan pembelajaran, kemudian dengan menggunakan metode seperti Ibu ini sekarang ini kan Ibu lagi tanya jawab, ya. Jadi pembelajarannya daring dengan menggunakan metode tanya jawab. Saya bertanya, tapi kalian susah sekali menjawab ya. Ya, itu kan salah satu metode ada tanya jawab. Kemudian kadang-kadang kan kalian disuruh diskusi, ya kan? Kemudian kalian saya kasih tugas, itu metode penugasan. Setelah dikasih tugas, kalian mempresentasikan. Nah, itu presentasi itu juga salah satu metode pembelajaran. Kemudian kalau model pembelajaran, tadi di kelas sebelah itu mereka pada banyak menjawab model pembelajarannya apa saja yang diberikan itu. Nah, di kelas sebelah Ibu barusan kan berada di kelas sebelah. Atau masih dia ada di kelas sebelah juga. Oke. Jadi ada 2 kelas ini Ibu ngajar, tapi kelas yang satunya ini lagi didampingi oleh Bu Nilsa. Sama-sama semester 5, tadi kelas 1-nya bisa jawab kok model-model pembelajaran apa saja yang pernah didengar. Ayo coba saya ingin mendengar suara 2 atau 3 orang model pembelajaran, contohnya apa saja. Model pembelajaran langsung, Bu. Model pembelajaran langsung, ya salah satunya itu jadi model pembelajaran langsung. Nah, terus apa lagi? Metode ceramah, Bu. Oh, itu metode yang saya tanyakan sekarang model kok. Model apa? Tanya jawab, diskusi, ceramah itu metode. Nah, kalau model itu kan prosedur pelaksanaan pembelajaran. Kalau metode itu cara menyampaikan suatu materi ajar, begitu ya. Nah, jadi cara menyampaikan suatu konsep atau prinsip. Nah, kalau model ini lebih luas. Nah, dan model dan metode ini digunakan memang bersama-sama. Nah, model itu adalah prosedur pelaksanaan pembelajaran. Jadi di dalam model itu ada sintaknya. Sintaknya itu langkah-langkah. Jadi untuk melaksanakan model tertentu, pertama apa yang kita kerjakan, kedua apa, ketiga apa, dan seterusnya, dan didampingi atau dibarengi dengan beberapa metode. Pernah dengar model kooperatif enggak? Pernah dengar enggak? Ya, Pernah kan? Iya, model pembelajaran kooperatif ya, atau model pembelajaran kelompok. Di dalam model pembelajaran kooperatif juga banyak sekali tipenya. Kemudian pernah enggak dengar model pembelajaran problem based learning? Pernah enggak? Kalau enggak pernah dengar nanti buka bukunya Pak Sturmuji. Pasti ada di situ. Nah, ada 2 singkatan PBL. Yang PBL yang pertama adalah problem based learning, berarti pembelajaran itu berangkatnya dari pemberian problem. Ya, ada problem yang disampaikan di situ. Dari problem itu siswa dituntun atau diarahkan untuk mendapatkan atau menemukan konsep atau prinsip yang yang sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Kemudian singkatan kedua PBL yang kedua adalah project problem, ya, project based learning PBL, project based learning. Yaitu di situ pembelajaran, di situ menghasilkan suatu karya, ya, untuk menghasilkan suatu karya, begitu. Oke, paham? Jadi karyanya karya apa ya? Ya macam-macam. Nah, seperti di perkuliahan ini Ibu bersama ibu-ibu yang lainnya itu pembelajaran menggunakan PBL, project based learning. Jadi pembelajaran yang untuk mendapatkan suatu proyek dari pertama kan kalian sudah ada tugas 1, tugas 2, nah itu hasil proyeknya. Nah, metodenya bermacam-macam, ada metode diskusi, ada penugasan kan begitu. Oke, baik, nanti coba dibuka-buka lagi ya, sebagai calon guru harus mengenal ada metode, ada model, ada pendekatan di dalam kegiatan pembelajaran itu ya. Oke. Baik, Ibu lanjutkan. Nah,
Setelah menetapkan metode dan model, dan metode serta model pembelajaran ini nanti harus nampak di langkah-langkah pembelajaran. Ya, harus nampak di langkah-langkah pembelajaran. Kemudian untuk membantu supaya pembelajaran bisa terlaksana dengan baik, baik model dan metodenya itu bisa berjalan dengan baik, dan sehingga tujuannya bisa tercapai, kita memerlukan media, alat dan bahan, dan sumber belajar. Media, alat atau bahan, dan sumber belajar. Dan nanti sebutkan medianya apa saja disebutkan, kemudian kalau alat-alat dan bahannya apa, kemudian sumber belajarnya itu buku apa saja, karangan siapa, kemudian diterbitkan tahun berapa, nah jadi ditulis secara lengkap. Kemudian poin yang kelima adalah kita jabarkan langkah-langkah pembelajaran. Nah, di langkah-langkah pembelajaran ini ada tiga kegiatan. Kegiatan awal itu maksimum adalah 10% dari alokasi waktu yang tersedia. Jadi kalau alokasi waktu tersedianya adalah 3 kali 40 menit atau 120 menit, maka kegiatan awal ini direncanakan maksimal hanya 12 menit. Kurang boleh, lebih tidak diperkenankan. Kemudian kegiatan inti ini dialokasikan waktunya adalah minimal 75% dari alokasi waktu yang tersedia. Jadi kalau alokasi waktunya adalah 120 menit, maka 70%-nya berapa? 75%-nya dari 120 menit. Berapa? Ayo. Dijawab, berapa 75% dari 120 menit? Halo? Nah, ini masih pada di tempat enggak sih? Ditanya, kok enggak ada yang menjawab? Tolong direspon kalau Ibu bertanya ya. 90, Bu. 90 menit ya. Kemudian untuk jadi 9 kegiatan inti minimal 90 menit. Kurang tidak diperkenankan, jadi kurang dari 90 menit untuk kegiatan intinya tidak diperkenankan, tapi lebih boleh. Nah, lebihnya tapi nanti totalnya juga harus tetap 120 menit. Makanya di sini bagian awal maksimum, bagian akhir juga maksimum, bagian intinya yang minimum. Nah, kegiatan akhir maksimal 15% dari alokasi waktu yang tersedia. Jadi kalau waktu yang tersedia adalah 120 menit, maka 15%-nya adalah berapa? Berapa menit? 18 menit, Bu. 18 menit. Ya, jadi kurang dari 18 menit boleh, lebih yang tidak boleh. Jadi kalau di sini kurang dari 12 menit, ini kurang dari 18 menit, maka kan di sini menjadi lebih dari 90 menit kan begitu ya. Oke. Baik. Nah, kemudian ini langkah-langkah menyusun RPP ya. Langkah-langkah yang pertama mengisi kolom identitas ya. Jadi identitasnya tadi diisi, dilengkapi. Nah, setelah mengisi kolom identitas, kemudian menentukan alokasi waktu yang dibutuhkan untuk pertemuan yang telah ditetapkan. Kemudian berikutnya menentukan KD dan indikator yang akan digunakan. Ini sudah kalian susun di silabus. Kemudian merumuskan tujuan pembelajaran berdasarkan KD dan indikator yang ditentukan. Tujuan lebih rinci dari indikator dan harus memuat 4 unsur, yaitu unsurnya adalah siswa, kemudian hal yang ingin dicapai, kemudian kegiatan atau aktivitas apa yang dilakukan siswa supaya yang ingin dicapai ini bisa tercapai, kemudian tingkat capaiannya sampai di mana. Ya, tingkat capaiannya mungkin dapat mencapai ini dengan tepat atau dapat menggunakan dengan tepat, dapat menemukan ini dengan benar dan seterusnya begitu. Nah, kemudian yang kelima, mengidentifikasi materi ajar berdasarkan submateri pokok atau materi pembelajaran yang terdapat dalam silabus. Materi ajar merupakan uraian dari submateri pokok atau materi submateri pembelajaran. Jadi materi ajarnya itu dari sub-sub itu ya, karena kan hanya beberapa indikator. Nah, oke.
Kemudian, jadi bukan subnya saja yang dituliskan, tapi uraian ya, uraian dari sub-sub. Nah itu ya. Oke. Oke, berikutnya, nah kemudian menentukan metode dan model pembelajaran yang akan digunakan. Ketujuh, menentukan media sumber belajar yang digunakan. Kemudian merumuskan langkah-langkah pembelajaran yang terdiri dari kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Nah, di kegiatan awal itu kenapa waktunya cuma sedikit? Karena di kegiatan awal tadi hanya ada orientasi, ya. Orientasi biasanya ini diisi dengan mempersiapkan siswa untuk belajar, kemudian berdoa, begitu ya. Kemudian ya, jadi menyiapkan siswa untuk belajar itu bisa tanya kesehatannya atau apa, begitu ya. Kemudian kita cek apakah sudah pada menggunakan seragam yang tepat atau belum, seragamnya hemnya sudah dimasukkan atau belum, antara lain itu ya. Kemudian motivasi dan apersepsi. Kemudian kegiatan inti itu adalah poin-poin kegiatan sesuai dengan metode dan model pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang direncanakan. Kemudian kegiatan akhir itu ada refleksi, ada umpan balik. Refleksi itu tanya jawab dengan berisi tanya jawab dengan siswa, menanyakan bagaimana kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan, apa kalian sudah memahami semua apa yang konsep apa saja yang sudah ditemukan, atau prinsip-prinsip apa yang dipelajari hari itu yang ditanyakan. Jadi bisa menyimpulkan ya, membuat kesimpulan, kemudian hal-hal yang kurang dikuasai oleh siswa atau hal-hal yang kegiatan pembelajaran ini yang tidak disukai oleh siswa apa, begitu mungkin ya. Kemudian umpan balik, kalau umpan balik itu biasanya memberikan tugas untuk dikerjakan di rumah. Kemudian yang 9, menyusun kriteria penilaian. Kemudian ada lembar pengamatan, contoh soal, mungkin teknik penskoran dan lain-lain. Ya, jadi ini instrumen penilaian yang ke-9. Ya, ini contoh dari salah satu contoh dari tujuan pembelajaran yang dipilih lebih lengkap. Jadi di indikator karena di sini menemukan sifat-sifat bilangan berpangkat dengan pangkat bilangan bulat positif. Nah, ini indikatornya. Oke. Nanti kemudian tujuan pembelajaran dilengkapi melalui diskusi kelompok, siswa dapat menemukan dan menggunakan sifat-sifat bilangan berpangkat dengan pangkat bilangan bulat positif untuk menyelesaikan masalah dengan tepat. Nah, ini tingkat ketercapaiannya itu ini ya, tepat. Jadi bahwa tujuan pembelajaran menemukan dan menggunakan sifat-sifat bilangan berpangkat itu dengan tepat. Nah, bisa juga nanti dengan benar, baik, atau sampai bisa dituliskan persentase juga boleh gitu. Baik, sampai di sini mungkin ada pertanyaan, silakan. Belum ada, Bu. Belum ada. Baik, kalau belum ada, Ibu lanjutkan ke presentasi contoh dari RPP. Ya. Oke, jadi berikutnya adalah contoh rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, masih ingat kemarin contoh yang kami berikan waktu penyusunan silabus, materi pokok apa yang Ibu contohkan? Himpunan, Bu. Iya, himpunan. Masih ada yang ingat berapa indikator berkaitan dengan KD 3.4 yang diuraikan? IPK-nya ada berapa? Masih ingat? 5, Bu. 5. Kalau untuk IPK berkaitan dengan KD 4.4? 2. 2. Ada berapa alokasi waktu yang disediakan? 13 jam pelajaran, Bu. 13 jam pelajaran. Dari 13 jam pelajaran itu berapa untuk kegiatan pembelajarannya? Berapa jam pelajaran? 10 jam pelajaran dan 3 jam Ya, untuk 10 uji jam kompetensi. Iya, oke, baik.
Bagus. Siapa yang menjawab tadi? Menjawabnya dengan lancar. Kalian bisa sambil lihat kok ya. Nah, oke. Jadi contoh yang kami berikan ini juga RPP untuk materi pokok himpunan dengan uraian di KD-nya sesuai dengan yang ada di silabus yang sudah kami kirimkan terlebih dahulu ya. Oke, sorry. Contoh RPP. Oke, ya. Rencana pelaksanaan pembelajaran RPP untuk SMP, matematika, materi pokok himpunan, kelas 7, semester kasal, kemudian pertemuan pertama untuk materi himpunan, alokasi waktunya 3 kali 40 menit satu pertemuan. KI-nya tinggal disalin sesuai dengan KI yang ada di silabus, kemudian kompetensi dasarnya, KD 3.4-nya ini menjelaskan himpunan dan seterusnya, sampai ke melakukan operasi biner pada himpunan menggunakan masalah kontekstual. KD 4.4-nya menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, komplement himpunan, dan operasi biner pada himpunan. Oke. Jadi ada 4 pertemuan. Pertemuan pertamanya adalah 3 kali 3 jam pelajaran. Ini untuk mencapai IPK 1 dan IPK kedua dari indikator 3.4, yaitu menemukan pengertian ini, pengertian, notasi, dan menyatakan himpunan dengan 3 cara berbeda. Kemudian yang indikator kedua untuk pertemuan pertama ini adalah mendeskripsikan hubungan antar himpunan. Nah, kemudian untuk pertemuan keduanya itu adalah IPK pertama dari KD 4.4, terampil menyelesaikan masalah berkaitan dengan himpunan, himpunan kosong, himpunan semesta, himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, dan komplement himpunan. Ini berkaitan dengan IPK ketiga dari KD 3.4 ini. Menemukan pengertian, saya geser sedikit ke atas, ya, ini kan menemukan pengertian himpunan semesta, himpunan kosong, komplement himpunan, dan himpunan semesta. Jadi di kegiatan pembelajaran pertemuan kedua itu ini dulu, nanti yang pembelajarannya berkaitan dengan IPK 3 dari KD 3.4, kemudian dilanjutkan dengan IPK pertama KD 4.4. Nah, pertemuan kedua hanya 2 jam pelajaran, kemudian pertemuan ketiganya kembali 3 jam pelajaran, itu adalah IPK ke-4 dan IPK ke-5 dari KD 3.4, alokasi waktunya adalah 3 jam pelajaran. Kemudian pertemuan keempat, terampil menyelesaikan masalah berkaitan dengan operasi himpunan dengan memanfaatkan diagram Venn. Dan diagram Venn-nya sudah diberikan di pertemuan ketiga. Nah, setelah runtut seperti ini, nah setelah itu nanti uji kompetensinya yang di pertemuan ketiga 3 jam pelajaran. Nah, kemudian tadi ada pertemuan pertama yang Ibu kasih tanda dengan tulisan biru, itu yang kita jabarkan tujuan pembelajarannya, atau kita jabarkan poin 1 sampai poin ke-6-nya. Itu tujuan pembelajarannya tadi ini. Jadi harus ada aktivitasnya. Aktivitasnya adalah penugasan. Jadi melalui serangkaian kegiatan penugasan, diskusi, tanya jawab, dan presentasi. Ini siswanya ada di sini komponen yang kedua, ya. Biasanya tapi dituliskan ABCD. A itu audien itu komponen yang pertama, kemudian B-nya itu adalah behavior itu apa yang ingin dicapai. Nah, apa yang ingin dicapai di sini? Menemukan pengertian himpunan, menuliskan notasi dan keanggotaan suatu himpunan. Nah, itu adalah behaviornya. Kondisionalnya, C-nya adalah ini kegiatannya. Kegiatannya ada penugasan, diskusi, tanya jawab, dan presentasi. Nah, kemudian degree-nya, tingkat ketercapaiannya ini dengan tepat. Kemudian yang kedua, menuliskan atau menyatakan himpunan dengan 3 cara berbeda dengan benar. Kemudian tujuan yang ketiga, menentukan hubungan antar 2 himpunan dengan tepat.
Kemudian ini yang keempat adalah tujuan yang berkaitan dengan KI 2. Memiliki sikap disiplin, tanggung jawab, percaya diri, dan saling menghargai yang tinggi. Ya, begitu. Baik. Nah, ini pembelajarannya ya sesuai dengan IPK yang berkaitan dengan KD 3.4. Nah, kemudian sesuai dengan tujuan yang dicapai, maka materi pembelajarannya ini sub-subnya adalah ini. Ini sub-subnya, materi selengkapnya atau uraian materinya ada di lampiran 1. Nah, jadi pengertian atau definisi himpunan, kemudian notasi dan keanggotaan himpunan. Kemudian menuliskan atau menyatakan himpunan. Yang ketiga adalah hubungan antar himpunan. Oke, baik, berikutnya metode dan model pembelajaran apa yang digunakan supaya tujuan pembelajarannya tercapai dengan baik. Nah, di sini metodenya sesuai dengan apa yang sudah dituliskan di sini. Kan kegiatan pembelajarannya ini. Jadi atau ini dituliskannya di sini disesuaikan dengan metode yang dipilih. Ada tanya jawab, diskusi, penugasan, dan presentasi. Nah, kemudian modelnya adalah problem based learning. Ya. Oke, jadi nanti kegiatan pembelajaran selalu dimulai dengan memberikan suatu problem atau masalah. Nah, tentunya ya masalah-masalah matematika yang berkaitan dengan himpunan. Kemudian media, alat atau bahan, serta sumber belajar, ini sebagai berikut. Medianya ada PPT interaktif, itu nanti bisa kita lihat di lampiran 2. Kemudian LKPD atau LKS ini berada di lampiran 3. Kemudian karena kita menggunakan media PPT, maka kita perlu alat. Alatnya apa? Laptop dan LCD. Jadi jangan ini kan ya, bahwa laptop LCD itu media, bukan media pembelajaran, tapi alat yang digunakan untuk pembelajaran. Oke, kemudian sumbernya adalah buku matematika kelas 7 SMP MTS edisi 2017. Nah, ini tulisannya Ashari dan teman-teman, diterbitkan di Jakarta, penerbitnya adalah Kemendikbud. Ini yang pertama buku pegangan guru, yang kedua adalah buku pegangan siswa. Ya. Oke. Berikutnya langkah-langkah pembelajarannya ini. Jadi pendahuluan, tadi alokasi waktunya kan 120 menit. Nah, untuk pendahuluan ini 10 menit. Ini mengecek kesiapan belajar siswa dan berdoa sebelum memulai pembelajaran. Kemudian motivasinya ini, ya, menyampaikan tujuan pembelajaran itu adalah salah satu motivasi, ya, serta menyampaikan manfaatnya. Antara lain kita kenapa harus mengerti pengertian himpunan gitu ya, supaya dapat membedakan kumpulan atau grup yang bisa disebut himpunan atau bukan. Kemudian persepsinya tanya jawab berkaitan dengan nama-nama suatu objek misalnya begitu. Nah, ini kegiatan inti, khusus di kegiatan inti itu silakan didistribusikan alokasi waktu yang tersedia tadi, yang minimal 75% tadi, didistribusikan untuk masing-masing langkah atau masing-masing kegiatan. Jadi ini kegiatan pertama, ini ada 10 menit, kegiatan kedua 9 menit, dan seterusnya. Ya, jadi ini siswa mulai dihadapkan dengan suatu masalah yang diberikan adalah 6 contoh kumpulan objek. Nah, 6 contoh kumpulan objek ini ditayangkan ya oleh guru melalui PPT yang sudah disusun tadi. Nah, kemudian dari tayangan dari masalah yang diberikan, kemudian siswa diminta mencermati, bukan hanya mencermati saja, tapi mencermati sekaligus mengidentifikasi apa yang diidentifikasi anggota-anggota dari kumpulan ini, ya, mendaftar anggota. Nah, ini secara berpasangan. Jadi di sini kegiatannya adalah penugasan, kemudian ada diskusi. Nah, nanti kegiatan yang berikutnya ini sudah presentasi,
Nah, presentasi, kemudian di sini ada yang ketiga, ada tanya jawab. Ya. Ditanya jawab, kemudian dilanjutkan guru memaparkan, ya, tanya jawab lagi, membimbing siswa untuk membuat suatu kesimpulan. Ya kan? Nah, ini kegiatan yang pertama sampai kegiatan yang ke-5 itu merupakan kegiatan yang digunakan untuk mencapai tujuan. Ya. Nah, jadi kegiatan 1 sampai 5 itu kegiatan yang digunakan untuk mencapai tujuan yang pertama. Siswa dapat mendefinisikan atau dapat menyebutkan pengertian himpunan, kemudian menyebutkan bagaimana cara notasi himpunan bagaimana, kemudian menyatakan anggota atau bukan anggota himpunan bagaimana. Itu kegiatan 1 sampai kegiatan 5. Ya, jadi di sini nampak media yang digunakan adalah media yang digunakan kan PPT tadi sebutkan, PPT-nya digunakan. Metodenya ada metode penugasan, diskusi, tanya jawab, ya kan? Nah, kemudian ada juga presentasi, saat siswa disuruh menulis ke depan, papan tulis kan presentasi. Nah, dilanjutkan di sini kegiatan yang ke-6, ya, siswa mencermati kembali 5 himpunan dari tayangan PPT. Nah, ini juga lagi mencermati, diberi tugas, kemudian ada diskusi. Nah, kemudian ini ada presentasi yang ke-7 untuk menuliskan. Nah, kemudian guru menayangkan ini, kemudian tanya jawab di sini ya, menunggu jawaban. Ya, jadi kegiatan yang ke mana tadi? 6, 7, 8 itu adalah kegiatan untuk mencapai tujuan yang kedua. Ya, jadi siswa dapat menuliskan siswa dapat menuliskan himpunan dengan 3 cara yang berbeda. Nanti bisa dilihat di PPT-nya. Ya. Semua langkah-langkahnya. Kemudian kegiatan ke-9, 10, 11, dan 12 itu kegiatan untuk menemukan tujuan pembelajaran yang ketiga. Nah, ini medianya menggunakan metode LKPD. Nah, itu. Jadi medianya menggunakan media LKPD, kemudian metodenya metode diskusi dan metode presentasi. Nah, kemudian kembali, guru menayangkan jawaban yang tepat serta membimbing siswa untuk menyimpulkan hubungan yang mungkin antara 2 himpunan, sama atau himpunan bagian atau saling mempas. Jadi ini guru melakukan konfirmasi. Dan ini konfirmasinya bisa langsung tanya jawab menggunakan papan tulis begitu. Nah, kemudian yang ke-13 ini kegiatan untuk melakukan evaluasi untuk melihat apakah proses pembelajarannya sudah berhasil atau belum, yaitu guru menayangkan 3 soal berkaitan dengan konsep yang telah dibahas untuk dikerjakan siswa secara individu serta mengumpulkan jawaban siswa setelah alokasi waktu mengerjakan habis ini dalam waktu 10 menit. Yang ini adalah untuk melihat hasil belajar, bukan hasil belajar, proses pembelajaran. Tapi sekaligus sebenarnya juga hasil belajarnya bisa kita lihat. Kalau dari 3 soal itu siswanya sudah bisa mengerjakan, berarti kan hasilnya bagus. Yang dilihat hasilnya, dari hasil itu kita bisa menyatakan bahwa proses pembelajarannya telah bagus begitu. Nah, ini soalnya soal pengetahuan, ini nanti juga ada di instrumen penilaian. Nah, kemudian kegiatan penutupnya ada 10 menit. Ini guru membimbing siswa untuk menyimpulkan konsep dan prinsip yang ditemukan di kegiatan pembelajaran dan merefleksi situasi kegiatan pembelajaran. Nah, kemudian tindak lanjutnya memberi soal berkaitan dengan konsep dan prinsip yang dikembangkan, kemudian dikembangkan di kegiatan pembelajaran atau memberikan tugas pada siswa. Ini boleh salah satu dipilih. Nah, sebenarnya ini bisa lagi dikonkretkan, mungkin menyimpulkan pembelajaran pembelajarannya apa tadi, menyimpulkan pengertian himpunan, kemudian cara menuliskan himpunan dan hubungan antar himpunan. Boleh dikonkretkan seperti itu. Guru membimbing siswa untuk menyimpulkan pengertian himpunan itu apa, kemudian bagaimana cara menuliskan himpunan dan hubungan antar himpunan. Boleh dituliskan seperti itu. Yang
tuliskan di sini, yang Ibu contohkan di sini masih umum sebenarnya, tapi boleh lebih dikonkretkan, boleh dikonkretkan. Dan akan lebih baik kalau itu dikonkretkan. Kemudian terakhir berdoa di akhir pembelajaran. Nah, kemudian ini yang keenam adalah penilaian. Ya, penilaiannya ini ada rubrik dan instrumen terlampir di lampiran 4. Nah, nanti akan dijelaskan oleh Bu Dwi. Ya, jadi nanti di PTT-nya lampiran 2, kemudian LKPD lampiran 3 dan lampiran 4 nanti akan dipaparkan oleh Bu Dwi. Nah, jadi penilaiannya ada penilaian sikap, nah, meliputi sikap apa tadi di tujuan itu kan disiplin, tanggung jawab, percaya diri, dan saling menghargai. Kemudian pengetahuannya ini ya, melalui jawaban siswa pada kegiatan inti nomor 13. Kemudian keterampilan melalui observasi aktivitas siswa saat diskusi berpasangan maupun kelompok. Jadi di sini bisa juga kita lakukan keterampilan. Jadi keterampilannya dilihat dari saat siswa berdiskusi secara berpasangan atau berkelompok. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Belum ada, Bu. Ada? Halo, ada pertanyaan? Belum Sementara ini ada? belum ada. Oke, baik. Ya, baik. Kalau belum ada, saya lanjutkan ke lampiran yang pertama. Lampiran pertama tadi materi ajar. Oke, ini. Oke. Nah, jadi ini uraian materinya sesuai dengan sub-subnya yang sudah kita tulis di bawahnya tujuan pembelajaran tadi, kan ada sub-sub yang kita tuliskan, pengertian himpunan. Nah, ini pengertian himpunan, ya kita tuliskan apa pengertian himpunan, kemudian notasi himpunan, himpunan dinotasikan dengan ini, gitu. Kemudian notasi dari keanggotaan himpunan dan bukan keanggotaan himpunan. Nah, kemudian tadi kan submateri yang kedua adalah cara menyatakan himpunan. Nah, ini himpunan dapat dinyatakan dengan 3 cara, silahkan diuraikan. Begitu. Ini uraiannya, kemudian hubungan antar himpunan, ini uraiannya. Oke. Oke. Oke, ini referensinya. Oke. Oke. Ini ya, jadi uraian materinya sesuai dengan sub-sub materi yang sudah disebutkan di RPP dan sesuai dengan ya tujuan yang dicapai itu. Baik, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ibu, untuk lampirannya juga kita presentasikan nggak, Bu? Ya? Bagaimana? Untuk misalnya kan lampiran 1 itu kita presentasikan juga, kita jelaskan juga gitu, Bu? Atau untuk kita perlihatkan saja gitu? Ya, nanti untuk lampirannya ya pokoknya dibuat aja dulu, nanti gimana-gimana ya. Ya, kalau perlu dipresentasikan ya dipresentasikan. Oke, baik begitu ya. Oke. Baik, ada lagi pertanyaan? Ada lagi pertanyaan? Belum ada, Bu. Belum ada. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin bisa Dwi lanjutkan untuk menayangkan atau mempresentasikan lampiran kedua sampai ke 4, Bu. Monggo silakan Bu Dwi.
Ibu, terima kasih banyak Ya, Bu. atas materinya Ibu. Oke, adik-adik selanjutnya saya akan melanjutkan ya terkait dengan lampiran 2, 3, dan 4. Oke, saya share screen dulu. Ya. Ya. Di rumah tapi lagi ngajar. Di rumah tapi lagi. Oke, jadi lampiran 2 itu adalah contoh dari PPT interaktifnya ya. Nah, jadi karena tadi di kegiatan di langkah-langkah pembelajarannya yang di kegiatan inti itu kan ada menggunakan PPT ya. Jadi yang PPT-nya itu yang bertujuan untuk yang terkait dengan menemukan pengertian himpunan, menuliskan notasi dan keanggotaan suatu himpunan dengan tepat, kemudian menuliskan atau menyatakan himpunan dengan 3 cara berbeda dengan benar. Nah, jadi itu nanti yang akan harus disesuaikan juga dengan isi yang ada di PPT interaktifnya. Oke, jadi di sini contohnya. Nah, jadi seperti yang sudah kita pernah bahas mengenai tujuan pembelajaran sebelumnya. Oh, suara saya kecil ya? Masih kecil? Udah besar. Oke, udah. Oke, sorry ya. Oke, jadi untuk yang di PPT interaktifnya jangan lupa di sini sampaikan tujuan pembelajarannya. Jadi seperti sudah pernah kalian pelajari sebelumnya bagaimana cara membuat PPT interaktif. Nah, jadi di sini tadi kan dia membahas mengenai definisi dan notasi himpunan ya. Dia itu harus kalian sesuaikan juga dengan langkah-langkah pembelajarannya. Tadi kalau misalkan kalian memperhatikan atau kalau kalian masih ingat tadi di langkah-langkah pembelajarannya, yang di kegiatan pertama di situ ada mencermati, jadi siswa mencermati dan mengidentifikasi serta mendaftar anggota. Itu bisa dilakukan secara berpasangan ya. Jadi nanti ada 6 contoh kumpulan objek di tayangan PPT. Nah, itu juga harus kalian sinkronkan, jadi di PPT-nya juga harus ada yang kalian tuliskan di RPP tadi. Nah, jadi ini adalah 6 kumpulan objek itu yang diminta. Nah, kemudian siswa diminta untuk mencermatinya ya. Nanti dia kemudian siswa diminta untuk menuliskan anggota-anggota dari kumpulan yang dimaksud dari ini, yang diminta ini ya. Nah, nanti kemudian beberapa dari siswa tersebut diminta untuk menuliskannya di papan tulis. Nah, ini dia kegiatan interaktifnya, karena nanti di sini siswa akan berpasangan dengan teman sebangkunya untuk menuliskan anggota dari kumpulan ini. Nah, kalau misalkan sudah, selanjutnya nanti mereka akan berdiskusi ya terkait dengan jawaban yang sudah mereka hasilkan. Nah, nanti untuk yang kumpulan 6 bilangan pertama pada bilangan asli, nah seperti ini. Ini adalah kumpulan Presiden Negara Indonesia, ada kumpulan warna yang menarik. Nah, kalau diperhatikan nanti di sini yang poin yang pertama dan yang kedua ini nanti jawaban siswa tentu saja akan sama ya. Nah, untuk yang kumpulan warna yang menarik itu nanti akan terdapat beberapa alternatif jawaban atau beberapa jawaban dari tiap-tiap kelompok. Kenapa? Karena kan tergantung dari siswanya nanti warna mana yang menurut mereka adalah menarik. Nah, dilanjutkan lagi, begitu pula dengan kumpulan penyanyi yang bersuara bagus juga sama, nanti akan ada beberapa jawaban tergantung siswanya yang mana yang menurut mereka penyanyi yang suaranya bagus. Nanti ini hanya ada, di sini dituliskan ada 2 kemungkinan, mungkin nanti akan ada kemungkinan yang lainnya. Nah, nanti dari sini, nah, itu nanti siswa akan diminta seperti ini. Kumpulan nomor berapa saja yang anggotanya selalu sama. Nah, nanti siswanya akan menjawab ada 1, 2, dan 5 yang jawabannya akan selalu sama. Nah, kemudian kelompok yang kumpulan nomor yang anggotanya tidak sama, nah ada nomor 3, 4, dan 6. Karena tadi jawabannya dia bervariasi ya. Nah, dari situ nanti siswa akan, dari situ nanti kita bisa menyimpulkan begitu ya, bahwa yang contoh 1, 2, dan 5 tadi yang anggotanya selalu sama itu adalah contoh dari himpunan. Kemudian 3, 4, dan 6 ini contoh yang bukan himpunan. Ini bisa disimpulkan atau didiskusikan bersama antara siswa dan guru. Ataupun nanti juga guru bisa ya memberitahukan bahwa yang tadi contoh 1, 2, dan 5 itu merupakan contoh himpunan, 3, 4, dan 6 itu merupakan contoh yang bukan himpunan. Nah, kemudian nanti akhirnya akan disimpulkan apa itu himpunan.
dan apa itu yang bukan himpunan. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita lihat ya, harus ada namanya interaktif, berarti harus ada kegiatan yang interaktif di situ. Oke, ini adalah tambahan materinya juga, bagaimana himpunan itu dinyatakan, kemudian notasi dari anggota himpunan itu seperti apa, cara menuliskan himpunan juga seperti apa. Nah, oke, ini dia cara menyatakannya. Di sini juga bisa kalian tampilkan ya untuk PPT-nya. Jadi nanti jangan lupa harus disesuaikan juga dengan langkah-langkah pembelajaran yang sudah disusun di RPP-nya. Oke, ini untuk yang kedua, bagaimana cara menyajikan himpunan. Nah, jadi ini juga tadi sudah ada di RPP-nya ya, di langkah-langkah kegiatannya. Ini juga ada, siswa diminta untuk mencermati ini. Ini ada di poin ke-6 atau di langkah ke-6 di bagian inti. Nah, jadi ini dia kegiatan interaktifnya. Jadi nanti siswa diminta untuk mengidentifikasi dan mendaftar anggota himpunan dari nomor 2 sampai dengan nomor 5. Jadi yang himpunan yang pertama ini kita berikan sebagai contoh terlebih dahulu, ya. Jadi gurunya memberikan contoh terlebih dahulu begini. Kemudian bagaimana cara menuliskan himpunannya atau bagaimana cara menyatakan himpunannya. Nah, nanti ini dia, nanti siswa yang diminta untuk seterusnya ya. Yang nomor 2 sampai dengan nomor 5. Ini masih berpasangan dengan teman sebangkunya. Nah, baru nanti kemudian akan bersama-sama dibahas antara guru dengan siswa. Nah, jadi seperti ini. Jadi kita tampilkan jawabannya yang benarnya itu seperti apa. Baru kemudian kita menyimpulkan, jadi bagaimana cara menuliskan atau menyajikan suatu himpunan. Jadi bisa dengan 3 cara, yaitu dengan menuliskan sifat anggota himpunan, kemudian menyebutkan anggota himpunannya, serta bisa dengan cara menuliskan notasi pembentuk himpunan. Nah, ini adalah soal evaluasinya. Tadi seperti yang disampaikan, itu ada di kegiatan yang ke-13 yang terakhir ya. Tapi sebelumnya kan nanti itu akan ditampilkan, jadi jangan dulu ditampilkan karena sebelum evaluasi itu akan ada pemberian LKPD. Jadi sebelumnya saya stop share dulu. Itu adalah terkait dengan PPT interaktif. Nah, selanjutnya terkait dengan LKPD. Ntar saya share lagi. Jadi tadi kita sudah sampai ke kegiatan kegiatan yang ke-8, yang di kegiatan inti. Nah, selanjutnya adalah akan dilanjutkan lagi dengan LKPD. Jadi tadi mereka melakukan atau siswanya itu mengerjakan tadi secara berpasangan. Sekarang siswa akan berpasangan dengan anggota kelompoknya. Nanti akan dibagi kelompok ya. Itu nanti akan menyelesaikan LKPD yang diberikan. Karena tadi di RPP disebutkan ada LKPD, maka nanti kalian juga di lampirannya itu juga harus menyusun LKPD yang dimaksud. Oke, ini adalah contoh dari LKPD-nya. Nah, jadi jangan lupa judulnya LKPD-nya. Jadi LKPD-nya di sini untuk menemukan, ya jadi sesuai dengan tujuan yang ketiga, yaitu nanti siswa dapat menentukan hubungan antara dua himpunan dengan tepat. Jadi materinya itu terkait dengan hubungan antara dua himpunan. Nah, jadi kalian juga sudah pernah mempelajari bagaimana cara menyusun LKPD ya di mata kuliah teknologi pembelajaran ya kalau tidak salah. Jadi di situ ada identitasnya. Nah, kemudian ada tujuan pembelajarannya apa saja, serta alokasi waktu yang digunakan. Jadi alokasi waktunya nanti sesuaikan dengan yang ada di RPP. Jadi kalau di RPP-nya tadi alokasi waktu yang digunakan untuk mengerjakan LKPD adalah 20 menit. Nah, jangan lupa juga bagaimana petunjuk penggunaan LKPD-nya juga dicantumkan di sini. Nah, jadi di sini ya sudah ada petunjuk penggunaan LKPD-nya. Nah, kemudian ini adalah kegiatan yang akan diselesaikan oleh siswa atau peserta didik. Untuk kegiatan-kegiatannya sendiri, apa yang akan dilakukan oleh peserta didik, itu harus kalian sesuaikan juga dengan
tujuan pembelajaran serta materi pembelajaran. Jadi jangan sampai isi dari LKPD kalian nanti itu lewat ya atau melebihi dari materi yang harusnya diajarkan. Jadi kalau misalkan tadi materi yang disampaikan di RPP itu kan ada 3 materi. Khususnya untuk yang di LKPD ini itu ada 1 saja, yaitu terkait dengan hubungan antar himpunan. Maka itulah nanti yang harus kalian masukkan di sini. Jadi jangan sampai dia lewat dari itu. Nah, jadi harus disesuaikan materinya juga untuk isi dari LKPD-nya. Jadi seperti ini. Jadi di sini ada Dinda diberikan tugas oleh guru untuk mendaftar anggota-anggota dari himpunan. Ini adalah siswa diminta untuk mendaftar anggota. Tadi kan sudah mereka pelajari ya gimana cara mendaftar anggota. Kemudian nanti siswa tinggal menuliskan anggotanya. Nah, setelah itu nanti siswa secara berkelompok nanti akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Jadi ini adalah soal-soalnya. Jadi apakah semua anggota himpunan B juga merupakan anggota himpunan A? Jadi nanti dari sini ini kan bisa dijawab setelah mereka menjawab ini ya. Jadi nanti siswa akan menjawab atau mendaftar dulu semua anggota, baru kemudian nanti dia melihat yang B ini apakah yang anggota himpunan B ini semuanya itu merupakan anggota himpunan A atau tidak. Kalau misalnya kita lihat tadi, himpunan B itu kan himpunan bilangan prima yang kurang dari 10, sedangkan himpunan A himpunan bilangan asli yang kurang dari 13. Kalau misalkan kalian lihat di sini, apakah semua anggota himpunan B juga merupakan anggota himpunan A? Kalau misalkan kalian yang diminta untuk menjawab, kira-kira jawabannya seperti apa? Tidak kelihatan ya. Ini jawaban soal yang pertama. Ini himpunannya yang di atas. Halo? Suara saya kedengeran nggak ya? Kedengeran, Bu. Oke. Kalau kedengeran, gimana jawabannya yang pertama? Apakah semua anggota himpunan B juga merupakan anggota himpunan A? Iya, Bu. Iya. Oke. Jadi nanti di sini kan jawabannya seperti itu ya. Nah, baru kalau nanti kemudian alasannya, karena semua anggota himpunan, yang himpunan apa tadi? Semua anggota himpunan B berarti sini ya, merupakan anggota himpunan A, maka himpunan yang mana tadi? Himpunan B itu, merupakan himpunan bagian dari himpunan A, Bu. himpunan A. Jadi di situ siswa belajar mengenai hubungan ya. Jadi himpunan bagian. Jadi mereka nanti tahu apa itu himpunan bagian dan seterusnya. Jadi seperti itu ya. Jadi berikan nanti dia step-stepnya siswanya untuk menemukan hubungan antar himpunan yang dimaksud dan seterusnya ya. Ini ada beberapa contoh terkait dengan penyusunan LKPD-nya. Nanti kalian bisa lihat ya atau memperhatikannya. Jadi nanti disesuaikan juga dengan materi serta tujuan yang ingin dicapai. Nah, kemudian di sini juga setelah nanti mereka sudah mendapatkan ya beberapa hubungan yang dimaksud tadi, nah baru nanti akan ada latihan soal yang bisa diselesaikan oleh peserta didik secara berkelompok yang kemudian nanti hasilnya akan dipresentasikan ya, itu sesuai dengan langkah-langkah yang ada di LKPD-nya. Nah, jadi nanti kalian karena di sini ada latihan soal, siswa secara berkelompok diminta untuk menyelesaikannya, nanti berikan di sini tempat mereka untuk menyelesaikannya. Dan yang terakhir di sini tentu saja ada referensinya. Oke, itu terkait dengan PPT interaktif dan juga LKPD. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Izin bertanya, Bu. Ya silahkan, Nur Farani. Misalnya kita nanti kan bikin LPP itu lampirannya berarti harus kita bikin juga itu kayak itu LKPD sama
pokoknya media yang kita ambil itu harus kita kasih masuk ke situ juga, Bu. Iya, benar sekali. Jadi nanti sesuaikan lampirannya itu sesuaikan dengan apa yang ditulis di RPP. Jadi kalau misalkan di RPP-nya itu menggunakan PPT interaktif dan juga LKPD, maka kalian juga harus melampirkan PPT interaktif dan LKPD-nya. Kalau misalkan kalian menggunakan ada video pembelajaran misalkan di media pembelajarannya, maka nanti juga kalian harus melampirkan video pembelajarannya. Jadi seperti itu tergantung dari apa yang kalian gunakan. Kalau misalkan kalian menggunakan alat peraga, maka kalian juga harus melampirkan alat peraga yang dimaksud itu seperti apa. Gitu ya. Bisa dipahami, Nur Fahrani? Ya, Bu, paham, Bu. Oke, selanjutnya ada lagi pertanyaan yang lain? Boleh sekali lagi, Bu? Oke, silakan. Untuk medianya itu tidak harus yang itu ya, Bu. Maksudnya tidak harus yang dari kita misalnya PPT interaktif, informatif kayak gitu. Bisa kita pakai kayak yang Ibu bilang, peraga dan lain-lain itu, Bu. Boleh. Ini hanya contoh yang kami berikan. Jadi semakin bagus misalkan ya media yang kalian gunakan sesuai juga dengan pembelajarannya gitu ya, materi yang digunakan dan tujuannya itu akan lebih bagus lagi. Jadi yang kami berikan contoh, yang kami tampilkan di sini itu hanya sekedar contoh saja. Lebih bagus kalian memberikan itu tentu akan sangat baik begitu ya. Dan nilainya pun tentu akan lebih baik. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, yang lainnya? Izin bertanya, Bu. Ya silahkan. Siapa ini yang bersuara? Rahmiatun Aini, Bu. Oke, Rahmiatun Aini, silahkan. Kalau untuk lampiran 1 materi ajar itu wajib ya, Bu? Oke, untuk materi ajarnya itu kalian harus lampirkan ya, karena supaya tahu materi yang kalian mau sampaikan itu apa. Karena kan kalau yang di RPP-nya itu kan hanya materinya secara umum saja gitu, sub-sub materinya yang kalian tuliskan. Nah, isi materinya itu untuk yang lampiran 1 itu nanti kalian tuliskan juga. Kan biar secara jelasnya atau lengkapnya begitu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Yang lain lagi? Nah, ada yang bertanya lagi? Sudah tidak ada? Oke. Kalau misalkan belum ada, saya lanjutkan kalau begitu ke lampiran yang keempat. Lampiran keempat ini terkait dengan penilaian. Nah, kalau misalkan tadi untuk yang di RPP, yang di RPP, kalau misalkan kalian lihat tadi penilaiannya itu ada 3 yang kita nilai, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Maka untuk lampiran penilaiannya pun kita harus ada ketiganya ya. Jadi ada penilaian sikapnya, pengetahuannya, dan juga keterampilan. Jadi sesuaikan di sini. Kalau keterampilannya itu di sini melalui observasi aktivitas, maka penilaiannya juga harus ada yang terkait dengan itu ya. Nah, kemudian di sini sikapnya, karena sikapnya itu yang kita lihat adalah disiplin, kemudian tanggung jawab, ada percaya diri, dan saling menghargai, maka itu juga nanti harus ada kita buat instrumennya untuk mengukurnya. Oke, contohnya di sini. Oke, ini adalah contoh dari penilaian sikap. Nah, jadi penilaian sikap, untuk penilaian sikap sendiri itu macam-macam cara yang bisa digunakan ya, bervariasi. Itu bisa melalui observasi, penilaian diri, kemudian lewat jurnal, atau penilaian dari teman-temannya itu juga boleh. Di sini saya penilaian sikapnya, untuk yang penilaian sikap disiplin, contohnya di sini saya menggunakan atau kami menggunakan dari kegiatan observasi. Ya, jadi menggunakan observasi secara langsung, jadi kasih tanda checklist dari kolom sikap disiplin yang dilakukan oleh peserta didik. Di sini ada beberapa kriterianya. Jadi ada ya, checklist ya, kalau misalkan peserta didiknya itu menunjukkan perbuatan sesuai aspek pengamatan. Tidak kalau misalkan peserta didiknya tidak menunjukkan perbuatan sesuai dengan aspek pengamatan. Jadi di sini penilaiannya diisi oleh guru ya. Nah, jadi di sini terkait dengan sikap disiplin, nah di sini beberapa
beberapa aspek yang diamati, yaitu terkait dengan masuk kelasnya tepat waktu atau tidak. Jadi nanti tinggal kasih checklist saja ya atau tidak, kemudian memakai seragam dan seterusnya, mengerjakan tugas dan LKPD yang diberikan dan seterusnya ya. Jadi ini adalah aspek-aspek yang diamati. Nanti kalau misalkan kalian mau melihat aspek yang lain lagi terkait dengan disiplin, silakan. Ini hanya contoh aja ya. Ini ada contoh, ada 7 hal yang dilihat. Nah, di sini juga ada petunjuk untuk penskorannya. Jadi kalau misalkan nanti iya ini poinnya 1, kemudian untuk tidak ini skornya 0. Nanti kemudian akan kita jumlahkan untuk skornya masing-masing. Baru nanti ada skor akhir. Jadi skor akhirnya itu nanti jumlah skor yang diperoleh dibagi dengan jumlah maksimum dikalikan dengan 4. Di sini kenapa dikalikan 4? Karena nanti untuk penilaiannya itu sendiri menggunakan skalanya skala 1 sampai 4. Makanya di sini dikalikan dengan 4. Ini ngambilnya akan mengambil dari Permendikbud nomor 104 ya kalau nggak salah, tentang penilaian hasil belajar. Nah, itu adalah contoh untuk penilaian sikap disiplin. Nah, untuk tanggung jawabnya sendiri, kalau tadi yang disiplin itu menggunakan observasi, di sini untuk yang penilaian sikap tanggung jawab, nah di sini boleh jika menggunakan penilaian diri ya. Jadi ini yang mengisinya adalah diisi oleh peserta didiknya. Nah, di sini juga sama, jadi ada tanda checklist. Jadi kasih checklist di skor 1, 2, 3, 4. Jangan lupa di sini kasih keterangan apa itu 1, 2, 3, dan 4. Jadi poinnya itu 4 itu selalu apabila selalu melakukan sesuai pernyataan. Kemudian yang 3 ini adalah sering. Sering itu apa? Jadi sering itu sering melakukan sesuai pernyataan dan kadang-kadang tidak melakukan. Kemudian yang poinnya 2 itu adalah kadang-kadang. Kadang-kadang nih kadang-kadang melakukan dan lebih sering ke tidak melakukannya. Kalau yang poin 3 tadi lebih sering untuk melakukan. Nah, kemudian untuk yang poinnya 1 ini kalau tidak pernah. Nah, jadi ini adalah aspek yang akan dinilai terkait dengan tanggung jawab. Karena tadi ada pengerjaan yang ada diskusi ataupun pengerjaan tugas secara individu dan juga kelompok, makanya di sini juga nanti ada penilaiannya terkait dengan tanggung jawabnya secara individu, baik itu individu maupun kelompok. Oke, ini dan seterusnya. Untuk ini untuk yang skor akhirnya juga masih sama ya, jadi nanti jumlah dari skor yang diperoleh dibagi dengan jumlah skor maksimumnya. Oke, ini adalah penilaian sikap percaya diri, sikap yang ketiga yang dinilai. Nah, ini juga masih menggunakan penilaian diri. Tapi kalau misalkan nanti kalian mau menggunakan penilaian yang lain, misalkan mau menggunakan observasi, boleh ya, disilahkan saja. Nanti disesuaikan aja. Nah, jangan lupa aspek-aspek yang diamatinya apa saja, nah kemudian gimana kalian untuk penskorannya. Jadi, misalkan di sini terkait dengan percaya diri, nah percaya dirinya di sini bisa contohnya adalah saya melakukan segala sesuatu tanpa ragu-ragu, kemudian berani menunjukkan kemampuan dimiliki di depan kelas, karena tadi ada diskusi ya, ada diskusi dan juga ada presentasi dari kelompok, itu juga akan dinilai, baik itu saat dia presentasi ataupun tanya jawab, itu juga masuk. Nah, kemudian ada penilaian sikap saling menghargai. Penilaian sikap saling menghargai, di sini juga masih menggunakan penilaian diri ya. Jadi masih sama tadi, penskorannya 1-4 menggunakan tanda checklist juga. Jadi di sini contohnya saling menghargai teman yang pendapatnya berbeda dengan saya. Ini baik secara pada saat diskusi secara berpasangan ataupun diskusi secara kelompok ataupun diskusi kelas ya. Nah, ini juga masuk. Nah, kemudian ini menerima pendapat, kemudian menghargai dan menghormati teman yang berbeda suku, agama, ras, budaya, dan gender. Ada menerima kekurangan orang lain dan tidak memasalahkannya. Nah, ini masuk ke yang menghargai orang lain. Sikap saling menghargai, sorry. Nah, kemudian ini juga ada untuk penghitungan skornya. Nah, di sini ini nanti ada konversi skornya dan predikat untuk keterampilan sikap. Jadi ini konversi skor dan predikatnya ini untuk semua sikap ya. Jadi keempat sikap yang tadi nanti dihitung hasil atau dihitung skor akhirnya.
Nah, baru nanti diperhatikan dia masuk ke predikat yang mana untuk masing-masing sikapnya. Nah, ini juga mengacu pada Permendikbud ya, Permendikbud nomor 104. Ya, Permendikbud nomor 104 tahun 2014 tentang penilaian hasil belajar. Nah, itu terkait dengan penilaian sikap. Yang selanjutnya adalah penilaian pengetahuan. Nah, untuk yang penilaian pengetahuan atau terkait dengan kemampuan kognitif, di sini itu juga jenisnya ada bermacam-macam ya, ada tes tulis, ada tes tidak tertulis, dan seterusnya. Di sini kami memberikan contoh menggunakan tesnya adalah tes tertulis dengan alokasi waktu 10 menit. Nah, ini tadi sesuai dengan RPP-nya ya, karena di RPP tadi waktu yang digunakan adalah 10 menit. Jadi nanti disesuaikan lagi dengan RPP. Nah, ini adalah kisi-kisi, jadi untuk penilaian pengetahuannya sesuaikan lagi tadi indikatornya. Indikatornya di sini kan ada 2 ya. Nah, jadi kedua indikator itu juga akan kita ada istilahnya ada soal yang mewakili ke 2 indikator tersebut. Nah, jadi di sini untuk indikator yang pertama menemukan pengertian, notasi, dan menyatakan himpunan dengan 3 cara berbeda. Nah, di sini ada 2 soal yang mewakilinya. Nah, jadi seperti ini. Nah, kemudian yang indikator yang kedua yaitu mendeskripsikan hubungan antar himpunan. Nah, jadi seperti ini. Ini adalah soalnya. Jadi nanti kalian silakan untuk yang penilaian pengetahuannya sesuaikan dengan indikator dan tujuan pembelajarannya. Karena tadi ini juga sudah disesuaikan dengan tujuan pembelajarannya ya tadi. Dilihat juga dari indikatornya. Oke. Nah, jangan lupa juga nanti dibikin pedoman penskorannya seperti apa. Jadi pedoman penskorannya itu bukan dari segi jawabannya yang kalian lihat ya, maksudnya adalah bukan jawabannya yang kalian tuliskan kemudian diberikan skor-skor, tapi nanti dideskripsikan kriteria jawabannya itu seperti apa. Jadi kalau misalkan dia siswanya tidak menjawab, maka nanti skornya berapa? Skornya misalkan 0 di sini. Nah, kemudian nanti ada jawaban misalkan ya untuk yang nomor 1 di sini yang terkait dengan soal ini, memberikan masing-masing 2 contoh dan bukan contoh himpunan dalam kehidupan sehari-hari serta berikan alasannya kan ya. Maka di sini nanti untuk yang kriteria jawabannya kita mulai dari kalau dia tidak ada jawabannya skornya berapa. Kalau misalkan ada jawaban tapi dia salah ya atau tidak tepat, itu skornya berapa. Kemudian terdapat jawaban tetapi kurang lengkap, atau di sini jawabannya lengkap tetapi kurang tepat. Ya, jadi itu skornya berapa. Nah, baru kemudian kalau misalkan jawabannya lengkap dan benar. Nah, itu poinnya berapa atau skornya berapa. Jadi dideskripsikan seperti itu untuk kemungkinan-kemungkinan atau kriteria-kriteria dari jawabannya. Nah, baru nanti pengolahan skornya seperti apa, yaitu dari segi nilai akhir yang diperoleh oleh peserta didik. Nah, kalau untuk yang nilai akhirnya ini kita di sini menggunakan skalanya nilainya 100 ya. Jadi nanti jumlah skor yang diperolehnya itu berapa dibagi dengan jumlah skor maksimalnya dikali dengan 100. Maka itu adalah nilai pengetahuan yang diperoleh oleh siswa atau peserta didik. Penilaian yang terakhir yaitu penilaian keterampilan. Nah, tadi sesuai dengan di RPP-nya bahwa penilaian keterampilannya itu dicek melalui observasi aktivitas peserta didik saat melakukan diskusi ya. Diskusinya di sini baik diskusi berpasangan ataupun kelompok. Nah, di sini dilakukan melalui observasi, jadi pakai checklist juga. Di sini penilaiannya pakai skornya 3, yaitu ada baik, cukup, dan juga kurang. Nah, maaf di sini ada salah ketik ya, di sini kurang N ya, kurang. Jadi baik itu apabila melakukan sesuai pernyataan dengan baik dan benar. Kemudian dia cukup itu sebagian besar pernyataan dilakukan dengan baik dan benar, dan kalau kurang itu sebagian besar pernyataan tidak dilakukan dengan baik dan benar. Contohnya di sini ada beberapa aspek yang diamati, yaitu terkait dengan pengerjaan LKPD. Pengerjaan LKPD-nya sesuai dengan alur yang ditentukan. Nah, jadi tadi itu kan ada alur-alur atau petunjuk pelaksanaannya tadi sesuai tidak dilakukan oleh siswa seperti itu. Kalau dia
sudah dilakukan semuanya dengan baik, maka nanti misalkan dapat skornya 3. Nah, kemudian terkait dengan pengungkapan gagasan yang orisinil berdasarkan konsep yang telah dipelajari. Kemudian kebenaran konsepnya, ketepatan menemukan hubungan antar himpunan, karena tadi di sini ya, di LKPD-nya itu terkait dengan menemukan hubungan antar himpunan ya. Kemudian ada penyusunan hasil diskusi LKPD, penyajian atau presentasi hasil diskusi, ada tanya jawab masalah yang ditanyakan saat diskusi kelompok ataupun diskusi kelas sesuai dengan konsep yang dipelajari. Nah, ini adalah beberapa aspek yang dinilai. Aspek yang dinilai ini juga tergantung dengan kegiatan pembelajaran apa yang kalian lakukan. Jadi, tidak mesti harus yang kalian susun nanti akan sama dengan yang kami susun. Jadi nanti silahkan kalian sesuaikan dengan langkah-langkah pembelajaran yang kalian lakukan. Nah, ini adalah untuk pengolahan skornya sendiri. Nah, ini adalah skor akhirnya seperti ini. Jadi, di sini dikalikan juga dengan 4, karena kita di sini menggunakan skalanya 1 sampai 4. Dan kemudian ini adalah konversi untuk kompetensi keterampilannya. Ini ada predikatnya, nah kemudian ini adalah nilai untuk yang SA-nya. SA-nya tadi yang skor akhir. Jadi nilai ini nanti akan dikonversi ke sini. Jadi berapa poinnya, nanti dia dapat predikatnya apa. Jadi mulai dari A sampai dengan D ya. Oke, sampai situ saja terkait dengan tampilan penilaian. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu? Silakan bagi yang ingin bertanya. Izin bertanya, Bu, tapi bukan terkait dengan materi. Oke, silakan. Untuk pengumpulannya ini kita dikasih waktu seperti biasa ya, Bu, 1 pekan. Untuk pengumpulan tugas yang keempat ini, kalian diberikan waktu 2 minggu atau 2 pekan. Jadi silahkan kalian diskusikan, jadi karena waktunya lebih lama, jadi kami harap kalian bisa memberikan yang terbaik gitu ya. Baik, Bu, terima kasih. Oke. Ada lagi yang ingin bertanya yang lain? Sejauh ini belum ada, Bu. Sejauh ini belum ada, berarti masih aman ya. Jadi nanti seperti itu yang akan kalian buat. Jadi kalian menyusun RPP, kemudian nanti RPP-nya itu lampiran-lampirannya apa saja itu disesuaikan dengan apa yang kalian taruh di RPP-nya. Jadi kalau misalkan di RPP-nya itu menggunakan media-media pembelajarannya seperti yang kami buat begitu ya. Jadi ada LKPD menggunakan PPT interaktif, maka kalian juga harus ada menggunakan atau melampirkan itu di lampirannya. Kalau misalkan dari segi penilaian dan materi itu pasti sudah ada berarti ya. Jadi itu akan wajib nanti kalian buat. Kalau penilaian berarti kan ada 3 dinilai dari segi sikap, keterampilan, dan juga pengetahuannya. Nah kemudian kalau untuk yang materi ya nanti disesuaikan kan ya materinya. Begitu pula nanti, jadi kalian ingat-ingat lagi kalau misalkan menggunakan video pembelajaran, ingat materi yang dalam perkuliahan teknologi pembelajaran matematika yang sudah kalian pernah pelajari, gimana cara membuat video pembelajaran. Sama juga kalau menggunakan PPT interaktif, gimana cara membuat PPT interaktif yang baik dan benar atau yang tepat begitu ya. LKPD juga sama, jadi seperti itu. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Saya, Bu, mau bertanya, Bu. Oke, silakan Nasrun Juliardi. Ini, Bu, mengenai lampiran-lampiran ini, Bu, apakah kita masukkan ke dalam satu PDF? Untuk lampirannya nanti dipisah-pisah aja ya. Oh, Karena nanti kalau misalkan kalian masukkan jadi satu, nanti takutnya misalkan dia terlalu berat begitu kan ya.
nanti lewat karena dia terlalu berat, karena juga di daring itu kan ada maksimumnya yang bisa kalian upload untuk satu file. Nanti kalau misalkan terlalu berat nggak bisa terupload begitu. Apalagi kalau misalkan yang menggunakan PPT interaktif begitu ya. Kalau menggunakan PPT interaktif itu kan nanti PPT-nya yang kalian lampirkan. Jadi jangan yang dalam bentuk PDF-nya, PPT-nya. Nah, itu kan bisa kemungkinan nanti bisa lebih dari 10 MB misalkan gitu ya. Atau berapa MB dia sendiri, untuk yang PPT misalkan dia ngabisin 9 MB sendiri misalkan, sedangkan untuk yang maksimalnya 10 MB itu kan nanti akan kesulitan kalian. Jadi per ini aja, per file. Nanti untuk nama filenya sudah saya kasih keterangan di tempat pengumpulan, jadi nanti disesuaikan aja format filenya, format nama filenya ya. Kalau misalkan yang menggunakan video pembelajaran, nanti diupload aja video pembelajarannya di YouTube, link video pembelajarannya yang kalian berikan. Oke, seperti itu. Izin bertanya, Bu. Iya, silakan Nur Farani. Untuk pengumpulannya ini kan kita dikasih waktu 2 pekan, Bu. Nah, untuk pekan depannya apa yang kita lakukan, Bu? Untuk yang pekan depannya apa yang kalian lakukan? Untuk yang pekan depannya silahkan kalian lanjutkan untuk mengerjakan tugas ini ya dengan kelompoknya kalau misalkan belum selesai. Untuk yang pekan depannya nanti informasi selanjutnya akan kami berikan. Baik, Bu. Terima kasih. Oke. Berarti Izin untuk bertanya, pekan Bu. depan boleh nggak Ibu kita untuk saling tanya jawab? Kenapa, Korina? Berarti pekan depan boleh nggak kita kayak memberikan pertanyaan kalau misalnya sama proses pengerjaan itu masih ada yang dibingungkan gitu. Oke, jadi kalian ingin sharing gitu maksudnya. Jadi mau tanya kalau misalkan kalian ada kendala sudah kalian susun ada kendala begitu. Iya, Bu. Ingin diskusi terkait itu. Nggak, Oke. ya Bu, misalnya mau bertanya kepada Ibu. Oke, saya tampung dulu untuk itu ya. Jadi nanti jika ada seperti itu, memang nanti kalian banyak yang terkendala terkait itu, ingin sharing, untuk pekan depan mungkin akan kita buka kelasnya untuk membahas terkait itu. Itu Korina ya. Iya, Bu, terima kasih. Tadi Rohmiatun Aini tadi mau tanya ya. Iya, Bu. Oke, apa itu? Kan pengumpulannya ini 2 minggu, Bu. Tapi di daring itu batas pengumpulannya tinggal 4 hari 20 jam, Bu. 4 hari. Mungkin belum saya perbaikin ya untuk pengaturannya. Nanti akan saya perbaiki. Waktunya sampai dengan 2 November. Kalau tidak salah. Mungkin saya belum edit ya. Enggak, Bu. Sama Ibu juga belum buka absen di siap untuk Ibu. Oke, untuk absensi di SIA baru sudah saya buka, jadi silahkan boleh untuk mengisi absensi di saya dan juga di Bu Sri Fatmi. Kalau untuk yang pengumpulannya, jadi itu sampai dengan 2 November ya. Nanti akan saya perbaiki untuk batas pengumpulannya. Mungkin tadi saya ada keliru di penentuan tanggalnya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, oke. Ada lagi yang lain ingin bertanya? Saya, Bu, tapi di luar juga, Bu. Di luar apa? Di luar materi, Bu. Enggak bersangkutan dengan materi. Apa itu yang ingin ditanyakan? Ibu dengar-dengar presentasinya offline ya, Bu. Kenapa? Dengar-dengar apa namanya presentasi Presentasinya? offline-nya, Bu. Untuk presentasinya, apakah itu offline atau online? Saya masih belum dapat info. Nanti akan kami sampaikan apakah online atau offline. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, ada lagi yang ingin ditanyakan?
Jadi ingat ya, nanti yang kalian buat adalah RPP untuk yang satu pertemuan. Jadi begitu pula untuk yang materi dan begitu pula dengan lampiran-lampiran lainnya. Jadi silakan kalian sesuaikan dia dengan silabus yang sudah kalian susun. Ya, sudah tidak ada pertanyaan. Di sini Muhammad Rizal Amin ada nggak? Nggak ada ya, belum hadir berarti ya. Pak Hima? Hima juga nggak ada. Rismaladian Islami? Ada, berarti 3 orang itu tidak hadir ya. Rismala ada Ibu. Oh, Rismala ada? Ya, Rismala Dian. Ada di sini tapi ada orangnya atau enggak ini namanya. Iya Bu. Oh, Rismala ada. Namanya ada di sini tuh ya, tapi juga Rismala ada enggak kamu? Ada Bu. Ada Ibu. Ya. Kenapa tadi nggak respon saya panggil itu loh? Maaf Ibu, lagi di masjid. Kok di masjid? Kamu ngapain di masjid? Ngapain Mau di masjid bulan? Iya Ibu, enggak. Sekalian mau sholat tadi Bu, makanya nunggu di masjid. Ya, kuliahnya diselesaikan dulu begitu ya. Kan harus kalau di masjid kan nggak bisa apa namanya kuliah dengan serius ya. Ini Ibu Dwi, tadi saya memantau, kan ada yang bertanya, dengar-dengar katanya presentasinya mau offline. Offline Bu. Benar. Ya, offline. Iya Bu, saya berencana begitu, tapi untuk kelas ini, kelas D dengan kelas B itu mungkin presentasi keduanya Bu yang offline. Untuk presentasi pertama itu yang offline itu kelas A dengan kelas E. Jadi pekan pertama bulan November itu kelas E dengan kelas A itu ada tatap muka offline untuk mata kuliah P3M. Saya ingin mencoba. Kemudian untuk kelas ini itu offline-nya di pekan kedua. Jadi saat presentasi yang kedua. Gitu. Nah, siapa yang kebagian presentasi offline itu kan ya tergantung, pokoknya nanti diambilnya secara acak begitu. Jadi untuk presentasi pertamanya masih online karena di pekan itu yang offline kelas A dan kelas B. Oke Bu, baik. Ya. Untuk yang offline-nya berarti semua ini Bu, semua mahasiswanya? Iya. Atau semua mahasiswa semua. Kalau karena nggak semua kan kita nggak ya. Kan kita tidak lebih dari, nanti kita biar disiapkan ruangan yang cukup luas. Kan di ekip banyak yang ruang-ruang yang luas ya. Di gedung E itu kayaknya ada beberapa ruangan yang cukup luas, jadi bisa juga kita tetap kuliah berjarak. Kalau hanya 32 orang, oh ya, 32 peserta kan? 32 atau berapa? 31 kalau tidak salah Bu. Iya, hanya ada satu kelompok kan yang 4 anggotanya. 31 ya. Iya. Itu. Baik Bu, berarti tadi terjawab ya yang tadi nanya yang offline. Wah cepet banget dia nggak denger ada rencana ya Bu. Ya, mungkin karena kelas A dengan kelas A kan sudah hari Selasa itu kuliah, dan kelas A itu sudah pekan yang lalu saya informasikan, saya tanya mau enggak kuliah offline. Oh mau sekali Bu, kita sudah kepingin lihat kampus, kepingin lihat teman-teman katanya. Oh iya sudah. Kelas A yang pekan yang lalu itu saya coba, saya tanya berkenan enggak. Bahkan yang dia di Bima dan iya Bu, kita juga kepingin ke Mataram katanya. Iya.
Iya, Bu, siap, Bu. Mungkin ya, iya. Mungkin itu tambahan dari saya. Mungkin kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan, bisa diakhiri Bu Dwi. Ya. Oh iya, sepanjang kalian ngerjakan tugas, tidak harus nunggu pekan depan. Kalau memang ada pertanyaan, silahkan ditanyakan lewat grup WA. Apa masalahnya, apa kendalanya, silahkan dikomunikasikan lewat grup. Nah, nanti kan Bu Dwi atau saya bisa menjawab, dan untuk pertanyaan yang sama kan bisa terjawab. Jadi kalau ada beberapa individu mempunyai pertanyaan yang sama kan bisa terjawab sekaligus di situ. Ya. Paham maksud Ibu? Jadi kalau ada kendala silahkan bertanya di grup WA. Ya, gitu. Cukup Bu Dwi? Ya. Oke, Bu, terima kasih banyak atas tambahannya. Oke, adik-adik, kalau misalkan sudah tidak ada lagi pertanyaan, maka saya tutup untuk pertemuan kita atau perkuliahan kita pada hari ini. Terima kasih banyak atas waktunya dan terima kasih banyak atas waktu dari Bu Sri Fatmi. Saya tutup perkuliahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama ya, terima kasih ya Bu. Yuk. Baik, Ibu undur diri ya. Terima kasih Bu Dwi.